Mira sudah lama meyakini bahwa cinta adalah hal yang terlalu rumit untuk dipahami. Pengalaman masa lalunya telah mengajarkan dia untuk menutup hati. Perpisahannya dengan Arman, kekasih yang dulu sangat ia cintai, membuatnya percaya bahwa cinta hanyalah sumber penderitaan. Meskipun begitu, ia terus berusaha menjalani hidup, menyibukkan diri dengan pekerjaan sebagai penulis freelance dan menghindari semua hal yang berkaitan dengan hubungan pribadi. Namun, hidup seringkali memberikan kejutan yang tidak diinginkan. Suatu sore yang cerah, saat Mira sedang duduk di meja kerjanya di kafe favoritnya, sebuah amplop kecil tiba-tiba tergeletak di meja. Tanpa nama, tanpa alamat, dan tanpa pengirim yang jelas. Awalnya, Mira merasa curiga. Siapa yang mengirimkan surat tanpa nama seperti ini? Dia ragu untuk membuka amplop tersebut, tetapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguan. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah kertas kecil di dalamnya. Tertulis dengan huruf yang rapi dan jelas. Jangan takut untuk membuka hati lagi, meskipun dunia sudah membuatmu ragu. Mira tertegun. Kata-kata itu seperti menyeruak masuk ke dalam pikirannya dan menggugah sesuatu yang telah lama ia pendam. Tidak ada nama, tidak ada petunjuk lebih lanjut. Hanya sebuah pesan yang membuat hati Mira berdebar. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang tahu tentang hidupnya, tentang rasa sakit yang ia rasakan, tentang keengganannya untuk membuka hati lagi. Sejak saat itu, surat-surat tanpa nama itu datang hampir setiap minggu. Setiap kali Mira menerima amplop kecil tersebut, ia merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk terus mencari tahu siapa yang mengirimkan pesan-pesan ini. Setiap kata dalam surat itu seolah berbicara langsung kepada hatinya, mengingatkannya pada impian yang pernah ia miliki dan mengajaknya untuk percaya pada cinta lagi. Namun, meskipun Mira merasa tersentuh dengan setiap pesan yang datang, ia tetap berhati-hati. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan perasaan yang mungkin hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Pikirannya terus bimbang, tetapi hatinya juga merasakan ketenangan yang datang bersama pesan-pesan itu. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari kafe, Mira melihat seseorang berdiri di depan pintu rumahnya. Seorang pria yang tampak tidak asing, meskipun Mira tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Pria itu tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. "Selamat sore, Mira. Apa kabar?" Sapanya dengan suara yang ramah. Mira terkejut. "Kamu siapa?" "Nama saya Iqbal. Kita pernah bertemu beberapa kali di kafe. Saya hanya ingin mengembalikan buku yang pernah kamu pinjam," jawab pria itu sambil mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. Mira terdiam sejenak, mencoba mengingat apakah ia benar-benar pernah berbicara dengan Iqbal sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam senyumnya, sesuatu yang membuat Mira merasa bahwa pertemuan ini bukan hanya kebetulan. Hari-hari berlalu, dan Mira semakin sering bertemu dengan Iqbal. Awalnya, hanya percakapan santai yang terjalin, tetapi seiring waktu, mereka mulai berbicara lebih dalam tentang kehidupan masing-masing. Iqbal adalah seorang pria yang tenang, dengan mata yang selalu tampak penuh dengan pemikiran. Ia tidak terburu-buru dalam menjalin hubungan, tetapi ia selalu membuat Mira merasa nyaman dengan keberadaannya. Namun, meskipun Mira merasa semakin tertarik pada Iqbal, ia tetap waspada. Ada sesuatu yang mengganggunya. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa surat-surat tanpa nama itu masih terus datang. Kadang-kadang, pesan-pesan itu bahkan terdengar seperti Iqbal sedang berbicara langsung kepadanya. Pada suatu malam, setelah berjam-jam berbicara di kafe, Mira tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ketika mereka berpisah, ia memutuskan untuk bertanya, "Iqbal, apakah kamu tahu siapa yang mengirimkan surat-surat itu?" tanya Mira dengan hati-hati. Iqbal terdiam sejenak, seolah memikirkan jawaban yang tepat. "Surat-surat itu memang sangat menarik, bukan? Saya rasa, kadang-kadang, hidup mengirimkan pesan-pesan pada kita melalui cara yang tidak kita duga." Mira menatapnya,
mencoba mencari tahu apakah Iqbal tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Namun, Iqbal hanya tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Mira merasa bingung. Apakah Iqbal memang mengirimkan surat-surat itu? Ataukah ada seseorang lain yang bermain-main dengan perasaannya? Mira tidak bisa menghapus perasaan yang aneh dan membingungkan setiap kali ia melihat Iqbal. Ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin Iqbal tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia pikirkan. Mungkin, Iqbal lah yang mengirimkan surat-surat misterius itu. Mungkin ia ingin mengajaknya membuka hati lagi setelah lama tertutup oleh luka masa lalu. Tetapi mengapa tidak mengungkapkannya secara langsung? Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi di taman seperti biasa. Cuaca cerah dan udara terasa sejuk, membuat Mira sedikit melupakan kekhawatiran yang mengganggu pikirannya. Iqbal mengajak Mira berjalan-jalan, menikmati sore yang tenang. Ketika mereka duduk di bangku taman, Iqbal akhirnya membuka pembicaraan yang selama ini mengganggu pikiran Mira. "Mira," kata Iqbal dengan suara lembut, "aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tahu kamu mungkin merasa bingung dengan semua ini, dengan pertemuan kita yang tidak terduga dan surat-surat itu." Mira menoleh, hatinya mulai berdebar. "Kamu tahu?" Iqbal mengangguk. "Ya, sebenarnya, aku yang mengirimkan surat-surat itu." Mira terdiam, perasaannya campur aduk. Bagaimana mungkin Iqbal yang mengirimkan surat-surat itu? Ia merasa terkejut sekaligus tersentuh, namun juga sedikit marah karena merasa dirinya dimanipulasi. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?" tanya Mira dengan suara yang sedikit bergetar. Iqbal menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tahu kamu belum siap untuk mendengarnya, Mira. Aku hanya ingin memberimu ruang untuk membuka hatimu sendiri. Aku melihat bagaimana kamu terpuruk setelah perpisahan itu, dan aku tidak ingin memaksamu. Tapi aku merasa sudah saatnya untuk memberitahu." Mira menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. "Tapi kenapa kamu harus menggunakan cara ini? Mengirim surat tanpa nama, itu membuatku bingung." Iqbal menghela napas, lalu berkata dengan penuh kejujuran, "Aku tahu itu bukan cara terbaik, dan aku menyesal jika itu membuatmu merasa tertekan. Tapi aku percaya bahwa cinta bisa datang lagi, dan aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu masih bisa mempercayainya." Mira menunduk, merenung. Kata-kata itu terasa seperti angin sejuk yang menyentuh hatinya. Ia merasa terisak, tetapi ada perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin ini adalah kesempatan kedua yang selama ini ia cari. Mira sudah lama meyakini bahwa cinta adalah hal yang terlalu rumit untuk dipahami. Pengalaman masa lalunya telah mengajarkan dia untuk menutup hati. Perpisahannya dengan Arman, kekasih yang dulu sangat ia cintai, membuatnya percaya bahwa cinta hanyalah sumber penderitaan. Meskipun begitu, ia terus berusaha menjalani hidup, menyibukkan diri dengan pekerjaan sebagai penulis freelance dan menghindari semua hal yang berkaitan dengan hubungan pribadi. Namun, hidup seringkali memberikan kejutan yang tidak diinginkan. Suatu sore yang cerah, saat Mira sedang duduk di meja kerjanya di kafe favoritnya, sebuah amplop kecil tiba-tiba tergeletak di meja. Tanpa nama, tanpa alamat, dan tanpa pengirim yang jelas. Awalnya, Mira merasa curiga. Siapa yang mengirimkan surat tanpa nama seperti ini? Dia ragu untuk membuka amplop tersebut, tetapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguan. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah kertas kecil di dalamnya. Tertulis dengan huruf yang rapi dan jelas. "Jangan takut untuk membuka hati lagi, meskipun dunia sudah membuatmu ragu." Mira tertegun. Kata-kata itu seperti menyeruak masuk ke dalam pikirannya dan menggugah sesuatu yang telah lama ia pendam. Tidak ada nama, tidak ada petunjuk lebih lanjut. Hanya sebuah pesan yang membuat hati Mira berdebar. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang tahu tentang hidupnya, tentang rasa sakit yang ia rasakan, tentang keengganannya untuk membuka hati lagi. Sejak saat itu,
Surat-surat tanpa nama itu datang hampir setiap minggu. Setiap kali Mira menerima amplop kecil tersebut, ia merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk terus mencari tahu siapa yang mengirimkan pesan-pesan ini. Setiap kata dalam surat itu seolah berbicara langsung kepada hatinya, mengingatkannya pada impian yang pernah ia miliki dan mengajaknya untuk percaya pada cinta lagi. Namun, meskipun Mira merasa tersentuh dengan setiap pesan yang datang, ia tetap berhati-hati. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan perasaan yang mungkin hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Pikirannya terus bimbang, tetapi hatinya juga merasakan ketenangan yang datang bersama pesan-pesan itu. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari kafe, Mira melihat seseorang berdiri di depan pintu rumahnya. Seorang pria yang tampak tidak asing, meskipun Mira tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Pria itu tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. "Selamat sore, Mira. Apa kabar?" Sapanya dengan suara yang ramah. Mira terkejut. "Kamu siapa?" "Nama saya Iqbal. Kita pernah bertemu beberapa kali di kafe. Saya hanya ingin mengembalikan buku yang pernah kamu pinjam," jawab pria itu sambil mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. Mira terdiam sejenak, mencoba mengingat apakah ia benar-benar pernah berbicara dengan Iqbal sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam senyumnya, sesuatu yang membuat Mira merasa bahwa pertemuan ini bukan hanya kebetulan. Hari-hari berlalu, dan Mira semakin sering bertemu dengan Iqbal. Awalnya, hanya percakapan santai yang terjalin, tetapi seiring waktu, mereka mulai berbicara lebih dalam tentang kehidupan masing-masing. Iqbal adalah seorang pria yang tenang, dengan mata yang selalu tampak penuh dengan pemikiran. Ia tidak terburu-buru dalam menjalin hubungan, tetapi ia selalu membuat Mira merasa nyaman dengan keberadaannya. Namun, meskipun Mira merasa semakin tertarik pada Iqbal, ia tetap waspada. Ada sesuatu yang mengganggunya. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa surat-surat tanpa nama itu masih terus datang. Kadang-kadang, pesan-pesan itu bahkan terdengar seperti Iqbal sedang berbicara langsung kepadanya. Pada suatu malam, setelah berjam-jam berbicara di kafe, Mira tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ketika mereka berpisah, ia memutuskan untuk bertanya, "Iqbal, apakah kamu tahu siapa yang mengirimkan surat-surat itu?" tanya Mira dengan hati-hati. Iqbal terdiam sejenak, seolah memikirkan jawaban yang tepat. "Surat-surat itu memang sangat menarik, bukan? Saya rasa, kadang-kadang, hidup mengirimkan pesan-pesan pada kita melalui cara yang tidak kita duga." Mira menatapnya, mencoba mencari tahu apakah Iqbal tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Namun, Iqbal hanya tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Mira merasa bingung. Apakah Iqbal memang mengirimkan surat-surat itu? Ataukah ada seseorang lain yang bermain-main dengan perasaannya? Mira tidak bisa menghapus perasaan yang aneh dan membingungkan setiap kali ia melihat Iqbal. Ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin Iqbal tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia pikirkan. Mungkin, Iqbal lah yang mengirimkan surat-surat misterius itu. Mungkin ia ingin mengajaknya membuka hati lagi setelah lama tertutup oleh luka masa lalu. Tetapi mengapa tidak mengungkapkannya secara langsung? Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi di taman seperti biasa. Cuaca cerah dan udara terasa sejuk, membuat Mira sedikit melupakan kekhawatiran yang mengganggu pikirannya. Iqbal mengajak Mira berjalan-jalan, menikmati sore yang tenang. Ketika mereka duduk di bangku taman, Iqbal akhirnya membuka pembicaraan yang selama ini mengganggu pikiran Mira. "Mira," kata Iqbal dengan suara lembut, "aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tahu kamu mungkin merasa bingung dengan semua ini, dengan pertemuan kita yang tidak terduga dan surat-surat itu." Mira menoleh, hatinya mulai berdebar. "Kamu tahu?" Iqbal mengangguk. "Ya, sebenarnya, aku yang mengirimkan surat-surat itu." Mira terdiam, perasaannya campur aduk. Bagaimana mungkin Iqbal yang mengirimkan surat-surat itu?
Ia merasa terkejut sekaligus tersentuh, namun juga sedikit marah karena merasa dirinya dimanipulasi. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?" tanya Mira dengan suara yang sedikit bergetar. Iqbal menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tahu kamu belum siap untuk mendengarnya, Mira. Aku hanya ingin memberimu ruang untuk membuka hatimu sendiri. Aku melihat bagaimana kamu terpuruk setelah perpisahan itu, dan aku tidak ingin memaksamu. Tapi aku merasa sudah saatnya untuk memberitahu." Mira menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. "Tapi kenapa kamu harus menggunakan cara ini? Mengirim surat tanpa nama, itu membuatku bingung." Iqbal menghela napas, lalu berkata dengan penuh kejujuran, "Aku tahu itu bukan cara terbaik, dan aku menyesal jika itu membuatmu merasa tertekan. Tapi aku percaya bahwa cinta bisa datang lagi, dan aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu masih bisa mempercayainya." Mira menunduk, merenung. Kata-kata itu terasa seperti angin sejuk yang menyentuh hatinya. Ia merasa terisak, tetapi ada perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin ini adalah kesempatan kedua yang selama ini ia cari.